Sebelum lanjut ke video, tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Panipahan Rokan Hilir adalah penghasil ikan terbesar di Riau. Jalan penghubung ke desa ini hancur tidak tersentuh pemerintah Riau. Sementara Presiden Prabowo Subianto menekankan percepatan pembangunan infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat desa. Langkah ini sejalan dengan upayanya untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional dari tingkat terbawah. Bagaimana dan apakah yang terjadi jika tim investigasi masih menemukan di lapangan terkait satu desa yang tak pernah tersentuh pembangunan oleh pemerintah? Desa itu bernama Panipahan, Kecamatan Pasir Limau Kapas, di Rokan Hilir, Riau. Ini informasi kami. Di desa ini banyak anak-anak yang tidak sekolah. Panipahan Rohil 17 Oktober 2025 tvRnews.com. Presiden Prabowo Subianto menekankan percepatan pembangunan infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat desa. Langkah ini sejalan dengan upayanya untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional dari tingkat terbawah. Percepatan program listrik desa pada Agustus 2025, Presiden Prabowo menginstruksikan percepatan program listrik desa untuk melayani 5.700 desa dan 4.400 dusun yang belum teraliri listrik. Upaya ini bertujuan untuk menghadirkan keadilan energi hingga ke pelosok negeri. Fishermen, 2 million fishermen with their wife and maybe 2 kids. That's 8 million Indonesians. We hope immediately, after 1 year, their earnings will increase by 100%. And this is our goal, our dream, and I'm very bullish, I'm very optimistic. Namun sayangnya, jalan provinsi yang seharusnya dinikmati oleh masyarakat untuk perkembangan ekonomi rakyat malah terganggu oleh jalan yang rusak. Tim investigasi menuju kota Panipahan, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rohil. Di sepanjang perjalanan, tim melewati desa Sungai Daun, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Desa Bagan Punak Pesisir, Kecamatan Bangko, Desa Sua Air Hitam, Kecamatan Perkaitan, sampai kota Panipahan, Kabupaten Rokan Hilir atau Rohil, Jumat 17 Oktober 2025. Menuju Panipahan, tim investigasi tepatnya di Desa Jalan Kuning Jalil, Kecamatan Pasir Limau Kapas sampai ke perbatasan kota Panipahan Rohil itu jalan rusak parah, tidak pernah tersentuh oleh pihak pemerintah. Pengerasan jalan, penimbunan jalan, ansur-ansur tiap tahun. Ya. Keluarga kira-kira 200 juta satu penghulu, ya kan? Iya. Yang dana dari pusat itu, ya kan? Iya lah. Untuk beli material tanah timbun itu sama kerikil itu. Hasil konfirmasi pada warga soal jalan, kami pernah mengusulkan jalan lintas desa kami. Tolong perbaiki, sampai saat ini belum ada perbaikan. Kasihan anak-anak sekolah pak, kadang-kadang anak-anak itu berangkat ke sekolah pakai Honda. Belum sampai di sekolah jatuh akibat jalan rusak. Yang parahnya musim hujan. Kami tidak bisa melewati jalan karena jalannya yang rata dengan air. Kenapa pak? Ya. Parah nih jalan. Parah. Udah berapa tahun nih pak? Itu kurang tahu pak. Ya. Dari mana? Dari Panipahan. Dari apa? Kubu. Iya, Kubu. Ajab. Berapa tahun nih jalan tidak pernah diperbaiki? Kurang tahu pak. Kami tidak bisa lewat karena jalannya rata dengan air serta tanah liat. Desa kami ini desa tertinggal pak. Kami minta pemerintah perhatikanlah jalan kami. Apalagi desa kami ini jalan menuju kota Panipahan tutup warga. Tim investigasi pun merasakan bagaimana jalan menuju Panipahan ini tidak pernah diperbaiki. Jalan berlumpur, tanah liat, akibat pembangunan tidak merata, seperti kampung tertinggal tidak pernah tersentuh oleh pihak pemerintah. Diketahui Panipahan adalah sebuah kelurahan Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, yang terkenal sebagai kota terapung di atas laut. Kota ini memiliki ribuan rumah yang berdiri di atas penyangga kayu di permukaan laut dengan jalanan sempit yang menghubungkan antar bangunan. Untuk mencapai Panipahan, pengunjung harus menggunakan perahu motor cepat atau speedboat.
selama sekitar 1,5 jam dari Bagansi Api-Api dengan biaya 150.000 per orang menuju Penipahan. Padahal jalan darat pun bisa sebenarnya, namun tidak pernah sama sekali pemerintah Provinsi Riau untuk membangunkan jalan menuju Penipahan ini. Penipahan dikenal sebagai kota di atas laut yang unik dengan rumah-rumah, kedai dan pasar yang berdempetan di atas air. Agus, seorang narasumber atau warga Penipahan, mengatakan hasil laut diekspor ke luar negeri seperti Malaysia, Singapura, dan ada juga yang dibawa keluar provinsi seperti Sumatera Utara, Tanjung Balai, Asahan, berbatasan Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, ungkap warga Sabtu 18 Oktober 2025. Lanjut lagi kata narasumber, kalau hasil tangkapan nelayan luar biasa pak, bermacam-macam ikan yang ada di perairan pantai timur Bagansi Api-Api. Ada ikan tongkol, ikan tenggiri, ikan senangin, ikan belangkas, pokoknya ikan yang mahal pak. Setelah masyarakat menangkap ikan dibawa ke Toke Along. Toke di sini yang terkenal Aliong, Toke Oliong, Toke Kiong, nanti diekspor pak, dibawa ke Malaysia atau ke Tanjung Balai Asahan. Jadi hampir tangkapan laut masyarakat di sini dibawa keluar Provinsi Riau pak. Kalau dibawa ke Pekanbaru ongkosnya mahal pakai speedboat ataupun kapal tujuan Tanjung Balai Asahan, tutup Agus. Di tempat terpisah salah satu warga, Sutrisno, yang tinggal di desa Pasir Limau Kapas Rohil, mengatakan kepada media, jalan menuju Penipahan sangat hancur pak. Apalagi musim hujan, itu sama sekali tidak bisa dilewati jalannya. Mobil tidak bisa langsung ke Penipahan. Kalau dipikir kota Penipahan adalah tempat produksi ikan, udang, dan bisa diekspor. Tapi untuk menuju kota Penipahan tersebut, inilah kondisi jalan yang saat ini hancur, berlumpur. Kota Penipahan adalah kota yang menghasilkan ikan dan udang, dan itu informasinya diekspor ke luar negeri. Tapi kenyataannya untuk menuju jalan ke kota Penipahan kita harus melewati jalan yang berlumpur. Kami minta pak, tolong bantu untuk dipublikasikan soal jalan kami ini. Jalan ini jalan provinsi pak. Di Penipahan Kabupaten Rokan Hilir itu penghasilan ikan pak. Ikan-ikan tangkapan masyarakat Penipahan dijual oleh toke-toke ke Tanjung Balai Asahan. Kalau dibawa ke Pekanbaru belum ada jalan lintas penghubung ke Penipahan. Padahal kami warga Pasir Limau Kapas berharap jalan yang bagus. Penghasilan kami terganggu pak, akibat transportasi yang tidak bisa. Kami desa yang tertinggal pak, lihat saja sendiri sama bapak. Atau suruh orang pusat turun pak, biar mereka tahu kondisi desa kami, tutup Sutrisno yang mengeluh kepada wartawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berada di Jalan Kuning Jalil, Pasir Limau Kapas. Pagi ini kami melihat kondisi infrastruktur jalan untuk menembus ke kota Penipahan. Inilah jalan yang dilalui setiap hari oleh masyarakat. Jalan berlumpur, berlobang, tanah liat yang itu selalu dinikmati oleh masyarakat di sini. Padahal waktu pemilihan Bupati Kabupaten Rohil, suara terbanyak di Limau Kapas adalah Bapak Bustamam. Kami meminta pada pihak Bapak Bustamam untuk memperhatikan jalan yang ada di Limau Kapas. Mohon kiranya untuk dilaksanakan. Kasihan kita Pak, kayak desa tertinggal Pak.
Ini salah satu desa yang tertinggal di Desa Limau Kapas. Struktur jalan lihat hancur, tanah liat berlobang. Ketua Investigasi Wilayah Sumbagut Lembaga Monitoring Tim Operasional Penyelamat Aset Negara Republik Indonesia atau DPP Topan RI, Rahman dan tim melihat langsung kondisi jalan menuju Penipahan penghasil ikan. Konon katanya adalah salah satu terbesar penghasil ikan di Provinsi Riau. Namun, untuk menempuh Penipahan, kota terapung ini harus menempuh waktu berhari-hari. Jika berangkat dari Bagan Siapi Api lewat darat memakan waktu 1 hari 1 malam. Persoalannya karena jalan darat penghubung belum sampai ke Penipahan. Jalannya masih tanah liat, belum ada tersentuh pembangunan di beberapa desa yang dilalui. Antara lain, Desa Sungai Daun Kecamatan Pasir Limau Kapas, Desa Bagan Punak Pesisir Kecamatan Bangko, Desa Sua Air Hitam Kecamatan Pekaitan, sampai Kota Penipahan Kabupaten Rokan Hilir, ungkap Rahman. Kami berharap kepada pemerintah daerah baik kabupaten, provinsi Riau dan pusat untuk memberikan perhatian dan membantu pembangunan desa secara merata. Sesuai instruksi Presiden Prabowo menekankan percepatan pembangunan infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat desa. Langkah ini sejalan dengan upayanya untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional dari tingkat terbawah. Jangan sampai penghasilan Riau khusus Penipahan dinikmati oleh orang luar. Padahal hampir ratusan juta rupiah penghasilan per hari hasil dari penangkapan ikan di Penipahan seharusnya dinikmati oleh masyarakat itu sendiri. Kami minta kepada pemerintah Provinsi Riau agar segera membuat jalan untuk transportasi menuju Penipahan agar hasil Riau bisa dinikmati. Kemana bayar pajaknya? Apakah uang negara dibiarkan begitu saja? Seperti yang kita ketahui, Penipahan memiliki aset atau penghasilan yang besar. Harus kita jaga dan lestarikan karena Penipahan adalah sebagai penghasil ikan terbesar di Provinsi Riau. Tutup Rahman. Arman Pasbar, Jack Jamri, dalam TVRnews.com. Sebagai penghasil ikan terbesar di Provinsi Riau, terlebih hasil tangkapan ikannya diekspor hingga ke beberapa negara tetangga. Tentunya Penipahan harus mendapatkan apresiasi dari pemerintah. Mereka butuh pembangunan infrastruktur, terutama lagi adalah jalan, yang bisa membantu mereka berkegiatan dengan mudah hingga untuk aktivitas dan mempermudah akses bagi anak yang harus sekolah dengan baik. TVRnews.com TVRnews.com TVR News selalu terdepan. Sumber informasi jelas dan terpercaya. Setiap detik kami siap sedia. Jangan lewatkan kabar yang terbaru. TVR News untukmu selalu. TVR News selalu di hati.